Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang madhab fikih. Yang sebelumnya kita pernah membahas tentang madhab fikih Hanafi, sekarang kita membahas tentang madhab fikih Maliki. Kita awali dengan biografi dari pendiri madhab Maliki, yaitu nama lengkap beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi, merupakan keturunan Arab yang ayahnya berasal dari kabilah Dhi Asbah yang ada di negeri Yaman. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pun di Madinah pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Selain itu, Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah saking cintanya Imam Malik kepada negeri Madinah ini. Kakek dari Imam Malik merupakan salah seorang sahabat, ya. Salah seorang sahabat yang mengikuti semua ghazwah kecuali ghazwah Badar. Ghazwah yaitu peperangan yang disertai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Pada usia dini, Imam Malik telah menghafal Al-Quran. Imam Malik banyak belajar dari seorang ulama yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i. Ketika masih muda, Imam Malik sudah belajar kepada seorang ulama yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i. Selain itu juga Imam Malik juga belajar dengan ulama-ulama lainnya, dan yang paling lama Imam Malik belajar atau bermulazamah dengan seorang ulama yang bernama Abdurrahman Hurmuz Abu Bakar bin Yazid. Selain itu juga Imam Malik belajar dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Nafi bin Surajis Abdullah, Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Al-Munkadir bin Al-Hadiri At-Taimi. Banyak sekali guru-guru dari Imam Malik, dan Imam Malik mengerahkan seluruh waktu dan harta untuk menuntut ilmu. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Imam Malik untuk membantu dalam usaha mencari ilmunya, Imam Malik sampai menjual atap rumah untuk membantu keperluan belajarnya. Imam Malik memulai perjalanan keilmuannya dari ilmu riwayat hadis. Ya. Ilmu riwayat hadis, Imam Malik belajar dari mencari hadis, belajar dari ulama-ulama yang ternama tadi. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai ilmu syariah lain hingga ahli sebagai ulama fikih yang sekarang madhabnya atau aliran fikihnya itu tersebar luas hingga sekarang. Imam Malik mendapatkan ilmu fikih dan sunnah atau hadis dari para gurunya. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, ada Abdurrahman bin Hurmuz, kemudian Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, ada Abu Az-Zannad, Abdullah bin Zakwan, kemudian Abdullah bin Zakwan ini Imam Malik belajar tentang hadis. Kemudian Yahya bin Sa'id belajar ilmu fikih dan periwayatan. Kemudian Rabi'ah bin Abdurrahman, dari beliau Imam Malik belajar fikih logika yang sangat ternama sehingga Rabi'ah ini dijuluki dengan Rabi'ah logika. Majelis ilmu Imam Malik
Imam Malik tidak membuat majelis ilmu hingga ada 70 orang ulama lain yang mendeklarasikan bahwa Imam Malik mempunyai kompetensi untuk hal tersebut. Saking zuhudnya Imam Malik. Padahal masyarakat di kota Madinah mengetahui bagaimana tingginya ilmu Imam Malik, akan tetapi Imam Malik tidak mau membuat majelis ilmu hingga ada banyak ulama yang menyatakan bahwa Imam Malik mempunyai kompetensi atau Imam Malik mampu untuk mendirikan atau membuat majelis ilmu. Imam Malik membuat majelis ilmu di tempatnya Umar bin Khattab dan tinggal di tempat Ibnu Mas'ud dengan tujuan untuk meresapi peninggalan para sahabat. Nah, di sini memang tujuan dari Imam Malik tadi saking cintanya dengan para sahabat Rasulullah ingin mendapatkan keberkahan tadi dari tempat-tempat tadi. Majelis Imam Malik ada dua, yaitu majelis hadis dan majelis fatwa. Ketika sakit, maka majelis ilmu berpindah ke rumah beliau. Karena memang banyaknya orang yang membutuhkan majelis ilmu atau cintanya masyarakat atau penuntut ilmu terhadap ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik, sehingga ketika sakit pun Imam Malik tetap mengajar dan itu dilakukan di rumah Imam Malik. Imam Malik tidak pernah menjawab pertanyaan fatwa iftirodi. Yang dimaksud dengan fatwa iftirodi adalah fenomena atau kejadian yang belum pernah terjadi. Jadi tidak ada bagaimana nanti suatu hari kalau jika seandainya, itu tidak ada. Jadi Imam Malik hanya berfatwa terhadap fenomena yang telah terjadi atau sedang terjadi. Karena kehati-hatian dari Imam Malik, khawatir akan fatwa itu tidak tepat, maka Imam Malik tidak pernah berfatwa dengan fatwa atau pertanyaan yang iftirodi atau sesuatu yang belum pernah terjadi. Imam Malik juga terkenal dengan ketegasan ketika memang Imam Malik tidak mengetahui dalam suatu permasalahan. Imam Malik akan mengatakan, "Ana la adri." Aku tidak mengetahui. Dan Imam Malik akan menyampaikan bahwa akan saya cari tahu. Intinya, Imam Malik ketika memang tidak tahu, akan mengatakan tidak tahu. Dan jika memang tahu, Imam Malik akan menjawab dengan penuh kehati-hatian. Itulah ketegasan dari Imam Malik ketika berfatwa. Dan Imam Malik tidak segan-segan untuk mengakui ketika Imam Malik memang belum tahu atau masih ragu, Imam Malik akan mencari tahu terlebih dahulu. Dan satu keistimewaan dari majelis hadisnya Imam Malik, jadi Imam Malik tadi punya dua majelis, yaitu majelis hadis dan majelis fatwa. Di majelis hadis, ketika Imam Malik akan mengajar atau akan menyampaikan hadis, Imam Malik akan mandi terlebih dahulu, kemudian memakai wangian, memakai pakaian paling bagus yang dimiliki oleh Imam Malik, dan disiapkan kursi untuk Imam Malik menyampaikan hadis-hadis tersebut. Itu adalah keistimewaan atau kecintaan Imam Malik terhadap hadis Rasulullah SAW. Imam Malik menyampaikan perkataan atau sabda Rasulullah SAW dengan penuh takzim atau dengan penuh kecintaan, menghormati hadis Rasulullah SAW. Metode istinbat hukum Imam Malik. Imam Malik tidak pernah menuliskan bagaimana dasar atau kaidah-kaidah yang ada dalam mazhab fikihnya, bagaimana cara beristinbat atau bagaimana menyimpulkan suatu hukum dalam suatu permasalahan. Imam Malik tidak pernah menuliskan dasar-dasar tersebut. Akan tetapi metode istinbat hukum yang ada dalam mazhab Malikiyah atau yang diterapkan oleh Imam Malik ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang dituliskan oleh murid-murid dari Imam Malik yang mengkaji seluruh hukum yang disampaikan oleh Imam Malik
kemudian mengetahui metodenya seperti apa, itulah yang disimpulkan oleh murid-muridnya sehingga dapat kita ketahui metode istinbat hukum Imam Malik ini adalah yang pertama Al-Quran. Imam Malik meletakkan Al-Quran ini di atas segala sumber hukum lainnya. Lebih didahulukan daripada sunnah karena memang Al-Quran merupakan sumber syariat sampai hari kiamat. Kemudian yang ada setelahnya yaitu sunnah karena memang sunnah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, salah satu fungsi dari hadis merupakan penjelasan lebih lanjut apa yang ada di dalam Al-Quran dan belum dijelaskan secara rinci. Seperti contohnya, seperti di dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat. Akan tetapi di dalam Al-Quran tidak akan pernah kita temukan bagaimana tata cara sholat. Tata cara sholat baru kita temui atau baru kita dapatkan di sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihatku melaksanakan sholat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah mulai dari awal sampai akhir, itulah tata cara sholat yang ada dalam sunnah atau dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian di dalam sunnah atau hadis ini, Imam Malik mengambil hadis-hadis yang sifatnya atau yang statusnya atau level kesahihannya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Selain itu juga diambil dari hadis-hadis yang masyhur di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Malik tapi tidak mengambil hadis masyhur yang ada setelah zaman tabi'ut tabi'in. Kemudian untuk hadis atau sunnah ini Imam Malik juga mengambil khabar ahad sebagai sumber hukum atau hadis yang statusnya itu adalah khabar ahad. Walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah, ya penduduk Madinah juga mendapatkan menjadi sumber hukum di mata Imam Malik. Kemudian yang ketiga yaitu amal ahlul Madinah atau amalan atau perbuatan yang dilakukan orang Madinah. Kenapa orang Madinah atau penduduk Madinah ini dianggap sebagai hujjah atau sumber hukum dalam mazhab Maliki atau menurut Imam Malik? Karena memang penduduk Madinah pada saat itu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah hidup di Madinah pun juga lama, di Madinah juga banyak para sahabat yang mewarisi ilmu atau apa yang diamalkan oleh Rasulullah, dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat dan dilihat pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Malik yang hidup pada masa tersebut mengetahui dan memang banyak sekali penduduk Madinah yang melakukan hal yang sama misalnya atau mengamalkan sesuatu dan itu umum dilakukan oleh orang penduduk Madinah, maka itu dianggap sebagai hujjah atau dianggap sebagai sumber hukum. Karena Imam Malik meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah pada saat itu merupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian fatwa sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para sahabat. Adapun yang dimaksud fatwa sahabat digunakan jika jalur riwayatnya bisa dibuktikan valid dari sahabat. Adapun yang dimaksud adalah secara khusus para sahabat yang dipiawai seperti para khulafaur rasyidin. Ya, tentu sahabat-sahabat yang memang memiliki atau fokus belajar atau mendapatkan keistimewaan ilmu dari Rasulullah seperti Khulafaur Rasyidin, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Selain itu juga
sumber hukum lainnya di dalam madhab Maliki ini ada yang namanya kias, kemudian masalih mursalah, kemudian istihsan. Ya, istihsan akan tetapi Imam Malik tidak terlalu banyak menggunakan istihsan seperti Abu Hanifah. Kemudian juga saddu dzari'ah atau sesuatu yang dapat menimbulkan sesuatu yang haram menurut Imam Malik, maka itu yang dihindari. Oke. Imam Malik memiliki satu kitab yang dibuat atau dituliskan oleh Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini adalah kitab pertama yang mengumpulkan berbagai riwayat hadis. Kitab Muwatta ini pernah diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah untuk dijadikan salah satu kitab undang-undang resmi dalam berfatwa yang harus dipegang oleh para hakim pada saat itu. Akan tetapi Imam Malik menolak karena Imam Malik melihat kitab atau fatwa atau hukum yang diterapkan di Madinah pada saat itu berdasarkan fatwa yang diminta oleh penduduk atau masyarakat dalam satu permasalahan belum tentu sama untuk daerah-daerah lainnya. Karena hukum itu dapat berubah atau dapat berbeda jika diterapkan di daerah yang berbeda pula. Kitab Muwatta ini disusun berdasarkan runutan disiplin ilmu fikih sehingga disebut juga sebagai kitab hadis sekaligus kitab fikih. Kitab Muwatta menjadi daya tarik untuk orang belajar kepada Imam Malik karena memang kitab Muwatta ini adalah salah satu kitab atau kitab pertama yang mengumpulkan berbagai macam riwayat hadis. Muhammad bin Hasan Syaibani dari mazhab Hanafi termasuk dari golongan ulama yang banyak meriwayatkan Muwatta. Berikut merupakan murid-murid Imam Malik. Tentu murid dari Imam Malik ini sangat banyak sekali karena orang yang datang ke Mekah dan Madinah pada saat itu mereka juga datang selain untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, mereka juga mengunjungi Imam Malik untuk belajar langsung kepada Imam Malik. Akan tetapi tidak semua belajar dan bermulazamah dalam waktu yang lama. Murid-murid dari Imam Malik yaitu yang pertama Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini bermulazamah kepada Imam Malik selama 20 tahun. Termasuk dalam golongan mujtahid mutlak juga. Tidak jarang berbeda pendapat dengan gurunya yaitu dengan Imam Malik. Posisi dari Ibnu Qasim ini sama seperti Muhammad bin Hasan Syaibani pada mazhab Hanafi. Sebelumnya di pertemuan mazhab Hanafi ketika kita membahas mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah memiliki dua murid yang sangat dekat sekali bahkan sampai disebut sebagai sahabatnya, yaitu salah satunya adalah Muhammad bin Hasan Syaibani. Nah, Ibnu Qasim di sini posisinya seperti Muhammad bin Hasan Syaibani terhadap Imam Abu Hanifah. Selain itu juga Ibnu Wahab yaitu salah seorang murid Imam Malik yang setelah belajar kepada Imam Malik kembali atau pulang atau tinggal dan menyebarkan mazhab Malikiyah di kota Mesir. Selain belajar dari Imam Malik juga Ibnu Wahab ini belajar kepada Imam Lais yaitu salah seorang ulama fikih di Mesir.
Selain itu ada Ashhab, salah satu murid penting dalam mazhab Malikiyah. Dengan nama lengkap Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi. Menjadi rujukan juga bagi muslimin yang ada di Mesir dan di Tunisia. Menjadi rujukan dalam bidang fikih. Berikut adalah perkembangan dan tokoh-tokoh penting dalam mazhab Malikiyah. Daurun Nusyu' di sini adalah fase awal pendirian atau penyebaran mazhab Malikiyah, yaitu di sini tokoh yang paling penting yaitu Imam Malik sendiri, dan di sini Ibnul Qasim, kemudian Asad bin Furat dan Suhnun, dan di sini banyak sekali pada masa perkembangan dan pada masa pengembangan dari mazhab fikih ini juga lengkap dibahas di sini, dan lebih detail lagi tentu tidak dapat dijelaskan dalam satu pertemuan. Mungkin sampai di sini pembahasan ringkas kita dalam mazhab fikih Maliki. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi sejarah mazhab Syafi'iyah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.